berarti otak kita itu punya kecenderungan. Dan hebatnya Al-Quran itu cocok pada semua kepala, Pak. Ini saya pernah nulis tahun 2007, nulis buku judulnya Agama dan Radikalisme di Indonesia. Saya meneliti tulisan Imam Samudra. Dia punya bukunya dibredel. Ketika dibredel, saya langsung telepon teman-teman di daerah, dapat bukunya tuh. Satu di Kalimantan saya lupa, Banjarmasin. Satu lagi di Kediri. Karena belum sempat ditarik sama pemerintah, saya beli itu. Termasuk saya pernah mendownload situs ansor.net. Ansor.net itu situs isinya cara bikin bom itu, Pak. Terus kalau kita mau ngebom, pilih targetnya di mana. Kalau kita diserang itu, ditangkap di mall itu, cara kaburnya gimana. Kalau di sawah, cara kabur itu saya sempat download tuh. Dari jam 9 malam di warnet sampai jam 3. Jam 3 mati lampu, hilang semua datanya tuh. Saya download lagi, Pak, dapat setengah. Karena habis itu nggak bisa dibuka lagi, sudah ditutup. Dapat setengah, saya simpan sebagai alat penelitian. Nah, di buku Imam Samudra itu penuh dengan Al-Quran, Pak. Ngomong perang, meledakkan diri, bom apa, ayat Quran penuh. Itu berarti kompatibel sama orang yang radikal. Di waktu yang sama ada banyak juga ustadz yang ramah, yang ngajarin kita santun, yang kalau ditampar pipi kanan kasih lagi, yang ini belum ditampar gitu. Atau misalnya ada yang ngeritik begini, ngapain sih main bola, satu bola direbutin gitu. Udah gitu lari-larian capek, enakan kalau main bola sampai di gawang lawan kita assalamualaikum akhi, saya mau nendang bola izin, lalu kipernya bilang waalaikumsalam silakan, tembak gol gitu kan, lalu gantian kita nyerang gol, akhirnya kedudukan sama 30-30. Setelah itu ditutup dengan muhasabah. Nah, orang-orang yang begitu pakai Al-Quran ternyata. Orang yang begitu pakai Al-Quran. Bapak Ibu kalau akrab dengan pemikiran teman-teman liberal, JIL, itu pakai Quran, Pak. Jangan kira nggak pakai Quran. Dan teman tradisional, kayak saya ini tradisional, sarungan, ini di sini pakai celana, orang habis ikut acara sekolah ya, ada simulasi Cambridge kurikulum. Tapi kalau aslinya saya pakai sarung, Pak. Nah, itu pakai Quran juga. Nah, Quran tuh kompatibel buat semua otak, hebat banget kan itu. Dari mulai orang Arab sampai orang Cianjur, sampai orang Amerika, semua Quran nyaman. Yang suka, yang galak-galak, sama yang ramah-ramah, sama yang cuek-cuek, sama yang apapun itu, Quran dipakai 15 abad, Al-Quran kompatibel. Itu cuma Quran, Mbak. Cuma Quran yang bisa diterima oleh semua otak, oleh semua pihak selama 15 abad. Bapak Ibu ada yang penggemar sastra, baca puisi-puisi. Saya pernah baca Hamlet, Pak. Nggak paham saya itu. Ini ngomong apa Shakespeare ini? Nggak paham saya. Tapi orang bilang hebat. Berarti yang dibilang hebat sama orang, sama saya nggak masuk. Nah, Al-Quran tuh masuk sama otak saya dan otak semua orang. Nah, itu hebatnya. Nah, kenapa bisa gitu? Salah satunya adalah karena Al-Quran itu tidak detail. Coba kalau detail, Qurannya tebal, kemudian tidak bisa kompatibel dengan keinginan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika kita ngomong Al-Quran, kita lihat hikmahnya. Yadullah fawqa aydihim dan seterusnya. Allah menggunakan kata yad, tangan. Bagi yang suka dengan konkret, yad, ya tangan. Bagi yang suka yang abstrak, yad itu kekuatan, kemampuan dan seterusnya. Itu Al-Quran.